Pernikahan 12 hari. Bismillah, aku pernah membaca sebuah kisah seorang wanita yang menikah hanya 12 hari. Dan aku pun pernah menonton sebuah film berjudul Wedding Agreement. Dua kisah yang menceritakan tentang pernikahan. Tidak pernah terbayang jika aku akan mengalaminya. Aku menikah dengan seorang dosen bergelar doktor pada sebuah kampus swasta di Jakarta. Kami menikah pada tanggal 6 Maret 2022. Namun pada tanggal 14 Maret dia menceraikan aku. Alasannya sangat sepele. Berawal dari pakaianku tidak sengaja mengenai nasi yang akan dia makan. Aku mengenalnya dengan cara ta'aruf. Pada tanggal 26 Februari sebuah CV ta'aruf masuk melalui emailku. Dan keesokan harinya pada tanggal 27 Februari kami nazar bertemu. Saat bertemu aku mengajak salah seorang temanku dan dia mengajak kedua orang tuanya beserta adik-adiknya. Hal tersebutlah yang membuatku yakin bahwa dia adalah pria baik-baik. Ku ketahui dari CV yang ia berikan padaku bahwa ia adalah seorang tenaga pengajar profesional pada sebuah universitas swasta di Jakarta. Dan yang menariknya, ia adalah lulusan dengan predikat cum laude dan tentunya dengan banyak sekali prestasi. Terbukti dari banyaknya karya tulis yang telah dibukukan dan dijual banyak di pasaran. Saat momen pertemuan pertama kami, ku ajak dia dan keluarganya untuk langsung bertemu orang tuaku di rumah. Dari pertemuan tersebut, orang tua pria meminta proses pernikahan dilangsungkan dengan cepat. Maka diputuskanlah kami melangsungkan lamaran pada tanggal 6 Maret dan akad nikah pada tanggal 13 Maret di rumahku. Sedangkan untuk resepsi, rencananya akan dilangsungkan di kota tempat dia tinggal pada tanggal 20 Maret. Mengingat biaya resepsi dia yang menanggung seluruhnya. Namun ternyata dari pihak pria memintaku setelah lamaran untuk stay di Karawang sampai menjelang akad. Mengingat aku yang harus fitting pakaian dan juga technical meeting di lokasi, kami melangsungkan pernikahan nanti. Saat itu ada sebuah kekhawatiran dariku sebagai perempuan jika harus stay di tempat pria. Meski selama di sana aku akan tinggal di rumah calon mertua, sedangkan calon suamiku sendiri sudah memiliki rumah. Dan untuk menghindari hal buruk, setelah lamaran maka dilangsungkan akad nikah secara agama, yakni tanggal 6 Maret 2022. Usai lamaran dan akad, aku dibawa oleh suami untuk tinggal sementara di rumah mertua. Rencana semula, aku tinggal di rumah mertua 1 pekan sampai resepsi. Namun tanggal 7, yakni Senin malam, mertuaku mengizinkan aku untuk tinggal di rumah dia. Lelaki yang sudah sah menjadi suamiku itu. Senang rasanya serumah dengan suami. Sejak saat itu aku mencari tahu hal apa yang ia suka dan tidak ia suka. Melakukan beragam hal yang saat itu kupikir dapat menyenangkan hatinya. Dan setiap malam, dia selalu memintaku memijat kakinya hingga subuh. Serius. Keesokan harinya tanggal 8, aku mengetahui suatu hal, yakni ternyata suamiku ini OCD, dan bagiku itu bukanlah hal yang aneh dan tidak masalah untukku, dan aku merasa biasa saja. Terlihat dari pola hidup dia yang harus serba steril, tidak boleh menyentuh barang sembarangan dan lain-lain. Sejak aku tinggal serumah dengannya, ku ketahui dia adalah seorang yang sangat temperamental dan tidak dapat mengatur emosi. Saat sore hari tanggal 8, sambil mencabuti uban di kepalanya, ku coba sampaikan agar dia menemui seorang psikolog untuk konsultasi, namun dia menolak. Pada tanggal 9 aku cek darah karena kondisi kesehatanku yang sejak akad nikah cukup menurun, mungkin karena kelelahan. Lalu, hasil lab menyatakan aku DBD. Namun selain DBD, aku pun dinyatakan positif COVID, dan dia pun sama positif COVID. Pada tanggal 10 Maret dia demam. Diputuskanlah dia dirawat di sebuah klinik. Dia tak ingin dirawat di rumah sakit karena prosedur rumah sakit sangat ketat untuk pasien COVID. Selama dirawat di klinik, aku menjaganya dengan sebaik mungkin, menyiapkan setiap kebutuhannya, dan mensterilkan setiap perlengkapan yang akan ia gunakan, termasuk menyiapkan kebutuhan dia mengajar secara online. Di hari Sabtu, tanggal 12 Maret, saat itu dia memintaku untuk menyiapkan makanan untuknya.
Kurendam terlebih dahulu sendok yang akan dia gunakan. Kurapikan meja agar nyaman saat dia gunakan. Lalu, tanpa sengaja, pakaianku mengenai nasi yang akan dia makan. Seketika itu dia marah. Dia bilang nasinya sudah nggak bisa dimakan. Aku yang sudah kelelahan, ditambah kurang tidur sejak awal satu rumah dengannya, mendengar dia marah hanya karena nasi yang kena pakaian, maka aku pun ngambek. Kudiamkan dia. Dia tidak terima dengan aku yang mendiamkannya. Lalu dia membentakku dan menyuruhku untuk segera minta maaf. Aku pun meminta maaf padanya. Tidak lama setelah aku minta maaf, dia memesan makanan secara online dan makan tanpa menghiraukan aku yang saat itu sedang menangis. Saat dia selesai makan, ternyata air minum habis. Dia telepon adiknya yang berada di rumah untuk membelikan air minum. Namun setelah menunggu hampir 1 jam, air minum dari adiknya ini tidak juga kunjung datang. Aku putuskanlah untuk ke minimarket membeli air. Bang, aku ke Alfamart mau beli air, ucapku pada dia. Namun ternyata dia malah membentakku. Siapa yang menyuruh kamu ke Alfamart? Diam kamu di situ. Aku pun nurut diam, tidak jadi beli air. Tapi aku yang saat itu merasa kasihan, karena dia harus minum. Kuputuskan untuk ke Alfamart. Dia pun tahu. Selesai dari Alfamart, dia semakin emosi. Nada suaranya semakin meninggi. Bang, tolonglah jangan teriak-teriak. Malu bang didengar orang. Gue emang gak tahu malu, kenapa? Aku yang saat itu kaget. Kepalaku pun sudah sangat pusing. Ditambah saat itu aku menangis tanpa henti. Kukatakan padanya, aku ingin pulang aja. Dan dia menjawab, silakan pulang sana. Sore harinya, di hari Sabtu tanggal 12 dia sudah dibolehkan pulang oleh dokter. Lalu orang tuanya menjemput dia ke klinik. Aku yang saat itu kondisinya masih menangis, langsung ditenangkan oleh orang tuanya. Sabar ya kak, Arif memang begitu, harus sabar kitanya. Karena kondisi dia yang belum stabil, maka mertuaku meminta kami untuk pulang ke rumahnya. Di rumah mertua aku sampaikan pada mertua, aku ingin istirahat duluan dengan alasan agak lelah. Namun sebetulnya karena aku masih ingin menangis. Rasanya sakit hati sekali dibentak sedemikian rupa. Keesokan harinya, sekitar pukul 3 dini hari, yakni hari Minggu, saat itu aku baru selesai tahajud dan dia terbangun. Dia bilang padaku, katanya mau pulang, mana? Masih aja ada di sini, ayo sana pulang. Seketika itu juga aku menangis kembali. Ya Rob, kenapa aku bisa menikah dengan pria seperti ini? Pagi harinya sekitar jam 7, aku diajak mertua untuk menikmati pagi di rooftop rumah mertua bersama dia. Kupijit bahu dia. Semoga suasana kami segera membaik, pikirku. Sekitar jam 8 pagi kami pamit untuk pulang ke rumah. Selama di perjalanan pulang ke rumah, dia tak ada yang aneh. Sesampainya di rumah, dia mengajakku untuk ke tempat laundry. Sebelum ke tempat laundry, dia memesan makanan terlebih dahulu karena dia sudah lapar. Saat itu sekitar pukul 10.30. Bang, aku mau pesan makan juga ya. Tadi pagi aku gak sarapan. Namun dia tidak mengizinkan aku untuk memesan makanan. Nanti aja pesannya pas jam makan siang. Sekarang kita ke tempat laundry dulu. Selesai dia makan, berangkatlah kami ke tempat laundry. Sepulang dari tempat laundry, saat itu sudah lewat jam makan siang karena sebelumnya kami mampir dulu ke minimarket untuk berbelanja. Kami memesan makanan secara online. Namun aku hanya pesan lauk nasinya saja, dan untuk nasinya aku memasak sendiri. Saat proses mencuci beras dia menghampiriku. Kamu udah cuci dulu pancinya? Sudah, jawabku. Pas pancinya masih basah kamu langsung tuangin beras? Iya, jawabku. Buang berasnya. Kalau masak nasi tunggu pancinya kering. Jangan kering dilap pakai tisu. Harus kering sendiri. Aku yang sangat ragu untuk membuang beras sempat terdiam sejenak. Dan dia menyuruhku untuk kembali membuang berasnya. Akhirnya beras yang sedang kucuci tersebut kubuang. Dengan ekspresi kesal, aku pergi ke kamar. Dia marah dengan ekspresiku yang seperti itu. Dia tidak terima. Ketika di kamar, saat itu kondisiku sedang kram perut karena PMS. Ku ambil bantal, ku simpan di paha lalu ku tekuk badanku.
Dia menghampiriku ke kamar. Dia melihat aku yang sedang menekuk tubuh dan menggunakan bantal di paha. "Mau kamu apa, ha? Kenapa nyimpen bantal di kaki?" Saat itu aku masih tidak paham maksudnya. "Itu bantal jangan disimpan di kaki, sengaja kamu ya?" Aku coba untuk menjelaskan kondisiku yang sedang kram perut. Namun emosi dia semakin tidak terkendali. Dan kondisi emosiku sedang tidak baik karena aku yang sedang PMS. Kukatakanlah padanya, "Capek bang dimarahin terus dari awal aku serumah sama abang." Saat itu, karena aku yang sedang emosi, aku lepas cincin dan gelang mahar dari dia. Dia yang melihat itu langsung menelpon ibunya. Ibunya datang ke rumah menenangkan aku, bertanya apa yang terjadi. Kuceritakan semuanya dari awal ku tinggal serumah hingga saat itu. "Sabar Eka, Arif memang seperti itu. Kitanya yang harus ngalah." Keesokan harinya, di hari Senin dia menyampaikan padaku terkait yang terjadi semalam. Dia menginginkan kami berpisah saja. Dia bilang sepertinya tidak baik jika dilanjutkan. Saat itu aku bingung dengan apa yang diucapkannya. Aku pun meminta izin untuk menelpon beberapa orang karena saat itu aku butuh tempat berbicara. Dan semenjak aku tinggal dengannya, dia melarangku untuk bercerita pada orang lain tentang apa yang terjadi padaku. Dia menyuruhku pulang menggunakan bis tanpa dia antar. Aku pun berkemas. Saat pulang dari rumahnya menggunakan bis, aku membawa box kontainer besar, tas ransel, dan tas lempang berisi pakaian dan barang-barangku. Sepanjang perjalanan, aku menangis dan bingung rasanya. Untuk pulang ke rumah orang tuaku, aku tak berani. Tapi saat itu seorang teman menelponku. Karena kondisiku sedang menangis, dia menanyakan apa yang terjadi. Ku bercerita padanya apa yang terjadi denganku. Temanku kaget, lalu dia menjemputku di terminal Lewi Panjang. Aku pun pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, di hari Selasa dia mengirim chat WhatsApp berisikan pernyataan bahwa dia menceraikan aku. Dia memberi aku talak 1. Rasanya semakin runtuh langit-langit yang ada di atas kepalaku ini. Sore harinya di hari Selasa tanggal 15 kuputuskan untuk pulang ke rumah. Diantar oleh sahabatku. Ku minta pada sahabatku untuk menjelaskan apa yang terjadi padaku. Karena aku tak sanggup menyampaikannya pada kedua orang tuaku, yakni Umi dan Bapak. Bapak yang mendengar itu sangat kecewa. Bapak memutuskan untuk mendatangi rumah dia dan orang tuanya. Lalu di malam harinya aku hubungi dia. Ku sampaikan terkait keinginan orang tuaku untuk bertemu dengan dia dan keluarganya. Namun dia keberatan. Lebih tepatnya dia takut. Dia takut jika keluargaku akan membawa hal ini ke jalur hukum. Dia takut jika keluargaku akan memperkarakan ini semua. Keesokan harinya, di hari Rabu tanggal 16 dia memintaku untuk rujuk. Ku sampaikan pada bapak setuju untuk aku rujuk. Karena sebetulnya bapak malu dengan aku yang diceraikan dalam waktu yang sangat singkat. Hingga akhirnya bapak memilih untuk aku rujuk. Aku setuju untuk rujuk. Dia menyuruhku untuk segera pulang ke rumahnya. Aku pun pulang ke rumahnya tanpa dijemput. Kembali naik bis dengan membawa barang sangat banyak sendirian. Saat turun dari bis, aku sempat meminta dia untuk menjemputku. Ku coba mengirim pesan WhatsApp, namun tidak dibalas. Ku coba telepon tidak diangkat. Padahal saat itu, dia sedang online. Lalu ku putuskan untuk naik taksi online. Sesampainya di rumah dia, sama sekali dia tidak menyapaku. Dia tiduran di kamar. Lalu dari dalam kamar, dia menyuruhku untuk meletakkan barang di luar, jangan dibawa masuk. Saat itu aku berusaha memakluminya. Pada saat tengah malam, aku beranikan diri untuk membuka HP miliknya. Saat itu ku baca pesan yang dia kirimkan pada adiknya yang berisikan, "Males gue tahu, si Eka balik lagi ke sini, jijik." Aku yang membaca itu, rasanya sakit hati sekali. Ku ketahui juga dari galeri HP miliknya, ada foto dia bersama perempuan lain yang ternyata itu adalah mahasiswanya. Foto berpelukan, foto cium pipi, dan foto lainnya. Saat itu aku sudah tak bisa berpikir apapun. Keesokan harinya tanggal 17, dia mengajakku untuk menemui notaris dan menandatangani surat pisah harta. Selama aku kembali pulang ke rumahnya, sama sekali dia tidak mengajakku bicara.
Bahkan untuk makan pun dia sudah tidak menawariku makan. Lalu password WiFi yang tiba-tiba dia ubah. Aku coba untuk tetap tenang dan terus berdoa semoga Allah melembutkan hatinya. Di tanggal 19 dia menyampaikan padaku bahwa dia dan aku akan meresmikan pernikahan secara KUA pekan depan. Namun setelah sah secara KUA, dia memintaku untuk segera menggugat cerai. Aku gak mau cerai bang, pernikahan ini bukan mainan. Gak bisa abang main cerai lalu rujuk, lalu cerai kembali, kataku pada dia. Justru karena ini bukan permainan, saya mau cerai dengan kamu. Saya tuh gak cinta sama kamu. Dan ingat ya, meski saya rujuk kembali sama kamu, saya tidak akan memberi kamu nafkah batin. Aku yang mendengar itu hanya bisa menangis. Hingga keesokan harinya, dari pagi aku mencoba menelpon teman-temanku. Aku butuh tempat bicara. Dia yang mengetahui itu marah padaku. Lalu dia menyuruhku untuk berkemas. Dia tidak ingin melihatku di rumahnya. Siang itu, aku baru selesai mencuci pakaian secara manual. Biasanya kami melondri pakaian. Dan karena mesin cuci di rumah dia rusak. Ku bilang padanya bahwa pakaianku masih basah. Masukin ke kantong plastik aja bajunya. Yang penting kamu sekarang pulang. Aku tetap tidak mau pulang. Lalu dia bilang, saya usir kamu sekarang juga. Dan saya talak kamu sekarang. Kita sudah tidak sah sebagai suami istri. Ku ambil mukena di kamar untuk menutup aurat. Karena talak sudah dia jatuhkan kembali padaku. Dan kembali dia bilang bahwa dia mengusirku dari rumahnya. Ku rapikan kembali barang-barangku. Ku katakan padanya untuk mengembalikan aku pada orang tuaku. Namun dia menolak. Ku angkut semua barang-barangku menggunakan box kontainer. Lalu di atas box ku simpan pakaian basah yang sudah ku masukkan ke dalam kantong plastik. Ku angkut semuanya sendiri tanpa dia bantu. Dan dia hanya mengantarkan aku sampai bertemu bis Prima Jasa jurusan Cikarang, Bandung. Sedih rasanya nasib pernikahanku seperti ini. Dan tidak pernah terbayang sama sekali sebelumnya. Dia pun memintaku untuk tidak menceritakan apa yang terjadi pada orang lain. Dan jika aku tetap menceritakannya, dia akan membawa hal ini ke ranah hukum. Sebuah screenshot dari WhatsApp. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak berkenan hal-hal yang terkait dengan saya diceritakan dalam bentuk apapun. Meskipun dirimu tak menyebut nama saya dalam cerita, namun dalam media sosial informasi dapat dikaitkan dengan mudah. Apalagi mengingat dirimu sebelumnya pernah menginformasikan akan menikah dengan siapa. Setiap orang akan dengan mudah mengkaitkannya dengan isi cerita. Dan aib rumah tangga itu tak layak diceritakan. Hal itu bertentangan dengan fikih. Mohon maaf, jika masih ada cerita yang berkaitan dengan saya dalam bentuk apapun, maka mungkin untuk selanjutnya pengacara saya yang akan menanganinya. Karena saya fokus pada kesehatan saya. Terima kasih banyak.